Hukum asumsi Neville-Goddard. Begini cara bekerjanya teknik bantal. Hukum law of assumption maupun hukum law of attraction memiliki teknik manifestasi yang bermacam-macam. Teknik bantal adalah salah satunya yang terkenal, khususnya dalam praktek hukum law of assumption. Prosesnya tuh begini. Jadi panjenengan menulis kebutuhan panjenengan di kertas, lalu taruh kertas itu di bawah bantal, lantas bantalnya dipakai buat tidur. Nah, ngoten niku. Di video ini Pak Lang akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya teknik ini supaya panjenengan mantap dalam melakukannya. Kita mulai dari dasar dulu ya. Harap panjenengan ketahui bahwa teknik-teknik manifestasi yang ada seperti scripting, afirmasi, inkantasi, teknik doa, visualisasi, termasuk juga ada teknik air, teknik makan, dan teknik bantal ini, dan sapi turute, itu semuanya bertujuan untuk menciptakan kondisi kenyamanan alam pikiran bawah sadar panjenengan. Ya, agar pikiran bawah sadar panjenengan nyaman dengan apa? Dengan tujuan atau goal yang panjenengan karepke. Istilah nyaman ini maksudnya adalah hadirnya rasa-rasa layak dan pantas untuk memiliki tujuan yang diharapkan itu. Di samping itu juga hadirnya keyakinan penuh bahwa panjenengan pasti berhasil mewujud nyatakan tujuan itu. Misalnya panjenengan adalah laki-laki penakut, minder dan tak percaya diri dalam hal relasi dengan seorang wanita. Dilalah panjenengan punya impian pengen duwe bojo cantik dan gemati. Lalu panjenengan menerapkan teknik bantal ini, yaitu mengambil kertas seukuran kartu nama, lantas ditulisi bahwa panjenengan sudah memiliki bojo yang gemati. Kemudian kertasnya ditindih bantal, dan bantalnya dipakai buat alas kepala tidur malam. Maka penerapan teknik bantal ini akan membantu panjenengan membangun kenyamanan berupa rasa-rasa batin layak dan pantas untuk memiliki bojo. Nah, kalau rasa-rasa layak dan pantas ini sampai pada level yang cukup kuat, maka panjenengan akan bisa bertindak dengan penuh keyakinan dalam merealisasikan impian untuk memiliki bojo yang gemati itu. Panjenengan kemudian berangsur-angsur tidak ketakutan lagi ketika bertemu gadis cantik. Kan sering tuh banyak pria sok tampang jagoan, gaya niki koyo Hansip Kelurahan, suarane koyo Buris Rowo, tapi gemeteran, ngewel, keringetan sak duren-duren saat mendekati gadis, apalagi gadis cantik kembang dusun. Nah, teknik manifestasi bantal ini akan membantu panjenengan meredakan ketegangan-ketegangan atau kengewelan-kengewelan itu. Panjenengan lalu bisa tampil lebih percaya diri. Orang yang percaya diri, apalagi laki-laki, akan terlihat seperti Arjuna Madukara. Walaupun janjane tampangnya panjenengan rombengan koyo bilong. Selain dampak psikologi seperti contoh yang saya ceritakan itu, teknik-teknik manifestasi juga menghasilkan dampak metafisik, terutama terjadinya koneksi spiritual antara pikiran alam bawah sadar. Maksudnya adalah alam pikiran bawah sadar panjenengan dengan alam pikiran bawah sadar orang lain. Koneksi spiritual ini sifatnya melintasi ruang dan waktu sehingga panjenengan bisa terhubung dengan orang dari mana saja di seluruh bumi ini. Walau sekarang tidak tahu siapa orang itu, apalagi kenal. Maka tak mengherankan kalau ada pemuda desa sederhana di lereng Gunung Lawu bisa mendapatkan jodoh gadis bule dari Slovenia. Semula mereka tak saling kenal, lawang jarak antara Lawu dan Slovenia itu adoh ora jamak-jamak. Namun kekuatan metafisika yang terjadi akibat penerapan teknik manifestasi yang tepat bisa melintasi ruang dan mempertemukan mereka di sebuah kampus di Yogyakarta, sekaligus kemudian menjadikan mereka suami istri. Inilah contoh keterhubungan metafisik itu. Keterhubungan metafisik terjadi ketika teknik bantal atau teknik lain ya dilakukan dengan benar dan berhasil memunculkan rasa-rasa batin layak dan pantas serta keyakinan mantap bahwa harapannya akan mewujud di alam realita. Keterhubungan metafisik memungkinkan panjenengan bisa nemu bukan hanya jodoh, bukan, tetapi bisa juga menemukan ide pemecahan masalah, nemu benda-benda tertentu,
nemu informasi, nemu keadaan atau orang-orang yang menguntungkan secara tak terduga sesuai kebutuhan panjenengan. Begitu ya, moga-moga jelas. Kemudian dalam praktek hukum Law of Assumption Neville Goddard harap bedakan antara pengertian kenyamanan atau keyakinan dengan keinginan. Jalaran bisa saja panjenengan berkeinginan terlalu tinggi. Misalnya pengen bojo artis, sebutlah namanya sebutlah nama artis itu Ayu Tong Tong. Nah, periksa dulu di kedalaman hati panjenengan apakah setelah praktek bantal sekian lama panjenengan berhasil mencapai rasa layak dan pantas untuk mendapatkan Ayu Tong Tong. Apakah panjenengan berhasil mencapai titik yakin bisa mendapatkan Ayu Tong Tong? Kalau ternyata setelah praktek bantal sekian lama panjenengan berhasil merasa nyaman, yaitu merasa layak dan pantas, juga merasa yakin, ya panjenengan berpeluang mendapatkan Ayu Tong Tong itu. Tapi kalau ternyata hati panjenengan berkata sebaliknya, ya berarti kehendak untuk mendapatkan Ayu Tong Tong ini hanyalah keinginan egois yang kosong. Dan ketahuilah bahwa ego adalah musuh manifestasi. Kalau panjenengan tetap tak berhasil memiliki kepercayaan atau keyakinan setelah praktek teknik bantal ini berulang kali, tentunya perlu dikoreksi lagi harapan-harapan panjenengan supaya lebih realistis. Itu juga bisa menjadi pertanda bahwa Tuhan tak menyetujui keinginan panjenengan. Jadi perlu ada penyesuaian lah ya. Nggak usah gigi mongso mengharapkan harus Ayu Tong Tong. Kan masih ada Ayu yang lain, Ayu Teng Teng katakanlah. Dan kehendak Tuhan itu selalu lebih baik daripada kehendak panjenengan. Harus dipahami itu. Jadi begitulah cara kerja teknik Law of Assumption Neville Goddard dengan teknik bantal ini. Semoga panjenengan paham, tapi yang gak paham-paham ya takon. Demikian ya kursus hukum asumsi Neville Goddard ini untuk melengkapi pengetahuan panjenengan tentang cara menggunakan hukum Law of Attraction. Pituture Pak Lang kagem panjenengan semua, ojo nggege mongso. Matur nuwun, selamat belajar, salam seger waras.